ibadah kita. Sebelumnya saya mau menyapa Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar ya hari ini? Luar biasa. Yes. Sama-sama kita mau katakan Tuhan Yesus baik ya Bapak Ibu ya. Sama-sama kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita mengucap syukur buat hari ini di mana kita masih bisa berkumpul di bulan yang baru, di bulan Agustus, bulan kemerdekaan, ya, bulan penuh semangat. Jadi kita harus tetap semangat apapun yang terjadi ya Bapak Ibu ya. Kita mengucap syukur buat hari ini, buat penyertaan Tuhan yang luar biasa buat kita, buat kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan sampai dengan hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau satukan hati kita mau masuk hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bawa syukur kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya. Ya Baba. Ya Baba. Terima kasih Yesus. Kekuatan kami Tuhan, hanya Engkau Yesus. Kami mau sembah Kau lebih, kami tinggikan Kau selamanya. Haleluya, 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 ya Yesus. Yesus, kita mau katakan Kau kekuatanku, hanya Kau Yesus. Engkau kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Katakan aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Lebih lagi kita angkat pujian ini, kita mau katakan Kau kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah.
sukacitaku. Sungguh lagi kita akan puja. Kita mengatakan hanya Yesus kekuatan kita. Hanya Dia selamanya yang kita tinggikan, kita puji. Haleluya, haleluya. Yesus. Engkaulah kekuatanku, Amin. tempat perlindunganku. Saat badai menerjang, Katakan aku tak akan goyah. aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Lebih lagi sejauh langit bumi, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. penuhi kami Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Hanya Kau Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Hanya Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Hanya Kau Yesus.
kasih Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, ya Yesus, Yesus. Haleluya, ini kami doa, peduli setiap kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Bapakku yang sangat puji, kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasakan Bapa yang baik, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Sama-sama kita katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat puji. Kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasakan Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Lebih lagi katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata, ku rasakan Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur, bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Bapak buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak buat setiap kami yang boleh hadir pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan berkati setiap kami Bapak, hamba-hambamu Tuhan, sidang jemaatmu Bapak. Berkati setiap kami, penuhi urapi setiap kami ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik ya Tuhan, hadirlah Tuhan hari ini Bapak. Berkati Tuhan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya nanti ya Tuhan. Bapak yang baik ya Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini ya Bapak.
Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu ya Bapak. Berkati Bapak, berkati setiap pujian kami ya Bapak. Berkati kami Bapak, terlebih lagi Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu nanti ya Bapak. Kau berkati lebih lagi hamba-Mu Tuhan. Juga kami Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Ini kami Tuhan, kami siap memuji meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita mau bakar semangat kita pada pagi hari ini, amin. Kita mau angkat pujian Ku Diberi Kuasa. Kita mau katakan, kita mau tinggikan nama Tuhan, kita mau memuji Dia lebih lagi. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Angkat tiga dari awal, katakan Ku diberi kuasa. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Sudah diri dengan iman, bukan dalam Yesus Tuhan. Saya bukti kemenangan, ku berserah merayakan. Terpujilah Kau Raja Raja. Ya, dari semangat hati kita akan pujian ini. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Sama-sama kita pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Lawan sosok sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, sifat dalam Yesus Tuhan. Ada bukti kemenangan, ku berserah merayakan. Terpujilah Kau Raja saya, sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, sifat dalam Yesus Tuhan. Ada bukti kemenangan, ku berserah merayakan. Terpujilah Kau Raja saya, terpujilah Kau Raja saya, terpujilah Kau Raja saya. Sama-sama kita dengarkan lagu Dia itu benar. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin, haleluya. Dibukai kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat kita lebih dari pemenang.
kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, berkata Dia, Yesus Raja, segala raja. Haleluya, tapi gerejanya kita lebih dari kemenangan. Haleluya, haleluya. Kita serahkan Dia, Yesus Raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari kemenangan. Kita lebih dari kemenangan. Saya lebih dari kemenangan. Saya lebih dari kemenangan. Kita lebih dari kemenangan. Kita lebih dari Tuhan kita. Di nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Nama Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan kita. Sebelumnya kita mau satukan hati kita mau berdoa. Segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kemurahan Bapa, serta berkumpul Tuhan anak-anak untuk ini untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan di Tuhan hari tempat ini, semua karena kemurahan-Mu, karena kedekatan kami Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, kami sudah meninggikan kebesaran nama-Mu, dan sebentar lagi Tuhan, kami akan berikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami. Engkau berkatilah Tuhan persembahan kami ini, sedikit banyak Tuhan persembahan kami ini, Engkau berkatilah Tuhan Yesus, Engkau jadikanlah Tuhan menjadi dupa yang harum untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Engkau jadikanlah Tuhan menjadi berkat untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Sampai kita menjalankan korban persembahan kita akan pujian. Berikan aku doa. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa dapat menyembah-Mu. Jadikan kami Tuhan
mempersiapkan hati untuk kita mau menerima berkat firman dari Tuhan. Kita akan bernyanyi dari awal kita mengatakan bahwa hidupku sekarang. Hidupku sekarang tempat kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi kami Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mengenal suara. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan, dengan doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan kami rumah doa-Mu Yesus. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya, ya Yesus, ini kami Tuhan, kita siap kami Tuhan, penuhi kami. Haleluya, haleluya, siapkan hati kami Tuhan, untuk kami mau mendengarkan dalam firman-Mu Yesus. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan, biarlah begitu saja ya Bapa. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, jadikan kami Tuhan rumah doa-Mu, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
kuasa datang menyamar agar semua agar semua suku bangsa datang menyembahmu, datang menyembah. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Inilah kerinduan kami dalam hidup kami. Memakai setiap hidup kami menjadi alat di tangan Tuhan. Terlebih lagi untuk rumah doa Tuhan. Bagi bangsa kami, bagi keluarga, bagi gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah ditinggikan di tempat ini, Engkau sudah disembah di tempat ini, Engkau sudah dimuliakan dan diagungkan di tempat ini. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan hari ini. Dan hari ini kami rindu, kami haus untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Terlebih kami Tuhan merindukan Engkau melawat setiap kami, mengurapi setiap kami, sehingga kami bisa mengerti, memahami kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Supaya hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu ketika hidup kami berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan, maka hidup kami akan mengalami janji berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini adalah firman-Mu, adalah isi hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Ya, kita mengucap syukur hari ini. Ya, kita boleh memasuki bulan yang baru ya, di minggu pertama ini di bulan Agustus, Bapak Tuhan. Ya, kita bersyukur semua karena kasih setia Tuhan, dan terlebih lagi di bulan Agustus ini kita juga mengingat kasih Tuhan bagi bangsa kita ya. Nanti tanggal 17 Agustus di mana kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita. Saya yakin dan percaya kemerdekaan yang dialami Indonesia ini adalah karena anugerah Tuhan, adalah karena berkat Tuhan, sehingga kita bisa hari ini bisa hidup dengan layak ya, hidup dengan baik, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita perlu bersyukur. Di bulan ini adalah bulan yang sangat luar biasa bagi kita sebagai orang percaya. Haleluya. Baik Bapak yang kasih Tuhan, hari ini kita akan mau belajar kebenaran firman Tuhan langsung saja. Ya, hari ini saya akan mengambil pembacaan firman Tuhan, yaitu di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Ya, di sana Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Manusia Baru, ya. Kita akan baca secara bergantian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, boleh dilihat di monitor ya. Saya akan bacakan ayat ganjil dan Ibu Bapak membacakan ayat yang genap. Ya, demikianlah firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan surga Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Allah. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas
kasihan, kemurahan, kerendahan hati, lemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyambutkan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kami mengucap syukur kepada Allah dalam Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Bapak yang kasih Tuhan, next Bu ya. Itu hari ini kita sudah membaca satu perikop firman Tuhan yang berjudul manusia baru. Tapi hari ini saya akan memberi judul ya, khotbah saya dengan hidup bermakna dalam Kristus. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, di dalam ketika kita ya percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dari dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib, saudara. Tentunya kita akan memiliki satu kehidupan yang berbeda. Ya, orang yang di luar Kristus dan orang yang ada di luar Kristus, di dalam Kristus itu pasti kehidupannya harus ada perbedaan. Tidak ada ya kita menerima Yesus, sebelum menerima Yesus dan sesudah menerima Yesus tapi hidupnya sama. Tidak ada perubahan. Itu namanya belum ada di dalam Tuhan, belum ada dalam Kristus. Tetapi bukan hanya hanya berpindah saja, tetapi ketika kita dipindahkan, maka ada nilai-nilai yang berbeda ketika kita ada di dalam gelap dengan ketika kita ada di dalam terang Tuhan, ya. Oleh karena itu kita mau belajar ya, hidup bermakna atau hidup bernilai, Saudara, di dalam Kristus, Saudara. Apa sih yang paling berharga dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya? Apa yang harus kita paling banggakan dalam hidup kita? Apa yang paling kita syukuri dalam hidup kita sebagai orang percaya, Saudara? Seringkali kita ya di dalam Tuhan, ya kalau kita nggak mengerti nilai ya atau sebuah makna kehidupan di dalam Kristus, sehingga kita melihat orang yang duniawi, orang yang di luar Tuhan ya, hidup secara di luar kehendak Tuhan, kita akan menjadi membanding-bandingkan, akhirnya kok kayaknya lebih enak, situasinya kok lebih enak orang yang ada di luar Tuhan daripada di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita belum memiliki sesuatu yang kita pegang dalam hidup kita, yang bernilai dalam hidup kita. Kita belum mengerti apa sih yang bernilai bagi orang percaya di dalam Tuhan. Kalau kita mengerti dan kita sudah memahami bahwa ada sesuatu nilai yang luar biasa yang kita terima dari Tuhan. Ada satu nilai atau satu makna yang luar biasa ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita tidak akan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, next Bu, ya. Saudara yang kasih, di luar Kristus kelihatannya orang-orang mengalami keberhasilan, ya, mengalami kesuksesan dan ketenaran, popularitas. Hal-hal itu membuat kita sebagai orang percaya terkadang iri hati. Padahal sebenarnya di dalam Kristus kita memiliki kehidupan yang sangat berarti. Jadi kalau kita masih membandingkan diri kita dengan orang yang ada di luar Tuhan, sangat berbeda. Saudara, kita nggak bisa kita bandingkan diri kita dengan orang yang di luar Tuhan. Kalau orang yang ada di luar, apa yang paling bernilai dalam hidup mereka, saudara? Apa yang paling berharga mereka? Apa yang paling dikejar oleh orang yang ada di luar Tuhan? Bukankah mereka mengejar keberhasilan dalam hidup mereka? Saudara, sehingga mereka tidak mengenal, saudara,
lelah mengenal eh, apa apa ya cara-cara yang baik. Pokoknya menghalalkan sesuatu juga bisa dilakukan, saudara. Untuk apa? Untuk mencapai keberhasilan, untuk mencapai apa? Mencapai kesuksesan, untuk mencapai apa? Popularitas. Tapi dengan segala macam cara mereka lakukan, yang penting saya dapat keberhasilan, saya dapat ketenaran, saya dapat kesuksesan dalam hidup kita. Sehingga enggak sesuatu yang menurut saya orang dunia sukses, kelihatan sukses, kelihatan tenar itu sesuatu yang wajar karena mereka mengejar itu, saudara. Itu menjadi prioritas di dalam hidup mereka. Mereka nggak peduli apakah yang mereka kejar itu, cara-cara yang mereka lakukan itu juga berkenan sama Tuhan atau tidak. Yang penting saya mendapatkan itu semua. Lalu kalau kita membandingkan diri kita dengan mereka, ya, kita nggak boleh menges Tuhan. Karena makna atau nilai kita di dalam Tuhan itu berbeda sekali. Kita berharga, kita bernilai itu bukan karena kesuksesan kita, saudara. Bukan karena keberhasilan atau popularitas kita, dikenal atau tidak dikenal manusia di dunia ini, saudara. Nanti kita akan lihat ya nilai-nilai yang membuat kita seharusnya memahami bahwa kehidupan kita ini sangat berharga, sangat bernilai, sangat bermakna di dalam Tuhan. Ya. Padahal sebenarnya di dalam Kristus kita memiliki kehidupan yang sangat berarti. Ya, kita akan melihat ya, hidup kita berarti harus sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan melalui kebenaran firman Tuhan, bukan menurut ukuran duniawi ini, saudara yang kasih Tuhan. Ya, makna hidup kita di dalam Kristus ini. Ya, next, ya. Apa makna ya hidup kita di dalam Kristus, saudara? Ya, hidup kita di dalam Kristus ya memiliki makna, memiliki nilai yang sangat berharga ketika kita menyadari bahwa di dalam Kristus kita diciptakan sebagai manusia baru, saudara. Ya, ini yang harus kita sadari, Bapak Yesus Tuhan. Yang menjadi satu kebanggaan, menjadi satu sukacita orang percaya. Saudara, harus dia bangga dengan menyadari bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, itu adalah kita menjadi ciptaan baru, saudara. Ya, diciptakan sebagai manusia baru. Di mana kita ketika kita di luar Tuhan, saudara, kita hidup dalam kegelapan, di dalam kehidupan manusia lama tadi, manusia duniawi kita ya yang menguasai hidup kita, saudara. Tetapi ketika kita mengambil keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita ini diperbaharui oleh Tuhan. Bukan lagi manusia duniawi yang menguasai hidup kita, tetapi Kristus yang menguasai hidup kita. Amin. Firman Tuhan katakan begini, ya ayat yang ke-9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, saudara. Jadi kita ini akan selalu, saudara, diperbarui. Jadi kita jangan membandingkan diri kita dengan orang yang duniawi tadi, saudara. Orang boleh sukses, tapi bukan berarti anak-anak Tuhan itu nggak sukses ya. Jangan dibalik, saudara. Dan aduh ikut Tuhan berarti nggak boleh sukses dong, nggak boleh berhasil dong, ya. Tapi prioritas yang pertama, saudara, itu akan mengikuti, saudara. Berkat itu, keberhasilan, ya popularitas atau semuanya itu akan mengikuti, tapi bukan itu yang kita kejar, saudara. Yang membuat kita bernilai dalam hidup kita bukan itu, tetapi ada nilai di mana kita menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan yang baru. Kita harus bangga, ya. Kita harus mensyukuri hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Karena dengan hidup yang diubahkan kita bisa menjadi berkat, saudara. Mari Bu, kita lanjutkan ya. Ya, kedua ayat di atas menegaskan bahwa kita telah meninggalkan manusia lama beserta dengan segenap kelakuannya yang jahat dan tak berkenan. Jadi sadari Bapak Tuhan, sebagai ciptaan yang baru, saudara, engkau harus sadar benar bahwa engkau sudah meninggalkan manusia lama itu dengan karakter manusia duniawi itu, ya, yang tadi di dalam firman Tuhan, ya, semua yang perzinahan, ya, keserakahan, pesta pora, kemabukan, saudara yang kasih Tuhan, itu semua kita sudah tinggalkan, saudara.
Ya, dan kita harus bangga dan kita harus merasa bahwa diri kita ini sangat bernilai ketika menghidupi manusia baru kita di dalam Tuhan. Jangan malah begini, aduh berat sekali, susah sekali saya menjadi manusia baru, ya. Kayaknya saya rugi ini ya, menghidupi manusia baru di dalam Tuhan. Kayaknya seolah-olah saya selalu dirugikan. Saya diposisikan menjadi orang yang apa ya, yang selalu diposisikan salah dan sebagainya, saudara. Diposisikan rugi, tapi seharusnya kita harus bangga, ya, perubahan demi perubahan yang kita alami dalam kehidupan kita setiap hari, saudara, ya. Kini kita telah mengenakan manusia baru di dalam Kristus yang terus-menerus berada dalam proses pembaruan, saudara. Jadi kita ini terus mengarah, ya, berjalan terus kepada satu pembaruan, saudara. Kita harus mengevaluasi diri kita hari demi hari. Apakah benar kita menjadi orang Kristen yang benar-benar sudah menghidupi kehidupan yang diberikan Tuhan, yaitu menjadi ciptaan yang baru, atau belum, saudara? Ya, tujuan dari proses pembaruan itu adalah agar kita semakin serupa dengan Allah yang menciptakan kita. Kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, awalnya diciptakan manusia itu dengan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi karena dosa, saudara, karena dosa, maka gambar dan rupa Allah yang ada dalam diri kita ini menjadi rusak, saudara. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, Yesus telah mati di atas kayu salib untuk apa? Menebus dosa kita. Dia ingin memulihkan gambar diri Allah yang hilang di dalam diri kita, saudara. Yang rusak dalam diri kita. Mau diperbaharui, direstorasi lagi, diperbarui lagi, saudara. Dia mau supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. Jadi kita ada dalam perjalanan kembali kepada keserupaan dengan Allah setelah sekian lama hidup dalam manusia lama. Jadi kita dipanggil bagi Tuhan. Hari ini sedang berjalan menuju semakin serupa dengan Allah. Semakin serupa dengan gambar dan rupa Allah. Ya, dari awal penciptaan, saudara. Jadi kita sebagai orang percaya harus bangga, harus bersyukur karena Tuhan terus memperbaharui hidup kita, saudara. Jangan pernah kita menyesal dengan perubahan-perubahan yang kita alami di dalam Tuhan. Ya, jangan pernah, saudara. Di sini ya ditekankan kepada keserupaan Allah, bukan kesurupan ya. Kalau kesurupan itu temporer, ya, waktu-waktu tertentu saja. Jadi jangan sampai menjadi orang Kristen yang kesurupan Allah, bukan. Keserupaan Allah itu harus menjadi bagian dalam hidup kita. Keserupaan itu artinya apa? Ada satu perubahan yang terus-menerus, yang sifatnya permanen dalam diri kita, yang menetap dalam hidup kita. Bukan kesurupan. Kalau kesurupan itu intensitasnya baik-baik sekali. Tapi ada masanya jahat sekali gitu. Hati-hati bagi Tuhan. Hari ini kita mau menjadi orang Kristen yang terus serupa dengan Allah, bukan kesurupan, ya. Ya, kemarin kita doa pengerja. Ini pengalaman dalam pelayanan ya. Ketika sedang makan, Pak Gembala BBB, Pak Noah Ginting kan dekat sama saya. Perhatiin itu. Jadi ada yang ribut-ribut, saudara. Nggak jelas apa yang diributkan. Mungkin masalah parkir atau Pak Gembala bilang, baru ibadah, baru doa, udah ribut di parkiran, saudara. Ini terjadi, saudara. Ini tadi nih mungkin di dalam sana begitu luar biasa menyembah Tuhan, bahkan luar biasa mungkin berbahasa roh. Tapi ketika keluar dari ruang doa itu, apa yang terjadi? Sudah berubah, saudara. Ya, saya juga pernah waktu itu masih kuliah, dan saya ibadah itu dulu di Istora, saudara. Saya setiap ibadah itu bawa mobil, ya, bawa satu keluarga sponsor. Ketika saya parkir mobil, tiba-tiba sama datang lagi nih, mobil yang lebih bagus, saudara. Saya kira ini orang kaya ini, saudara. Ya, mobilnya udah ketahuan, saudara. Mobil saya sudah saya parkir, udah posisinya udah benar. Dia masuk, dia kena mobil saya. Saya tungguin gimana, saya nggak marah, saudara. Saya tungguin responnya gimana. Kayak dia keluar, dia lihat mobilnya, dia yang nabrak mobil saya, tapi dia yang keluar, dia lihat mobilnya
terus dia pasang muka udah kayak mukanya nggak enak, itu mau ibadah, saudara. Itu terjadi, saudara. Ini jangan sampai terjadi, saudara. Ya. Jadi keserupaan dan keserupaan itu berbeda. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen di gereja seperti malaikat, ya, tapi keluar dari sini, wah, saya jangan. Ini teguran buat kita semua. Ini berlaku juga buat saya dan Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi kita terus dibawa Tuhan untuk menuju keserupaan dengan Tuhan. Keserupaan adalah satu proses pertumbuhan, satu perubahan yang terus menerus dari hari ke hari dan sifatnya permanen, saudara. Kita harus lebih serupa dengan kasih Tuhan. Amin. Keserupaan, kita harus semakin hari menuju keserupaan dengan kasihnya Kristus, saudara. Kita semakin hari harus menuju keserupaan dengan kelemah lembutan yang dimiliki oleh Yesus. Kesabaran yang dimiliki Yesus, saudara. Jadi pribadi yang menjadi figur atau teladan dalam hidup kita yang sempurna ada Kristus, saudara. Kita harus meneladani kasih-Nya, kita harus meneladani kesabarannya, kelemah lembutannya, penguasaan dirinya, saudara. Nah, ini harus menjadi proses. Ya, beberapa hari yang lalu kan kita di KUL kita sharing. Kita harus mengenakan kuk, ya. Dan orang Kristen harus mengenakan kuk. Jangan hanya bilang, firman Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jangan sampai hanya kita datang kepada Tuhan memberikan semua masalah dan beban hidup kita, saudara. Dan kenyataannya akhirnya beban hidup kita nggak pernah lepas dalam hidup kita. Kita masih merasa bahwa hidup kita berat, masalah yang kita hadapi tetap berat. Karena apa? Karena kita nggak lakukan apa yang dikatakan Yesus, pikulah kuk yang kupasang. Ya, kuk itu bicara tentang kita belajar berjalan bersama Tuhan. Bisa kita bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan, ya, serupa dengan Allah. Kita harus belajar dari pribadi Yesus setiap hari, saudara. Belajar kesabarannya, belajar kasih-Nya, belajar kemurahannya, belajar akan kebaikannya, saudara. Terus, saudara, kita jangan pernah lepaskan kuk itu, saudara. Sampai kita itu ya sefrekuensi dengan Tuhan. Ya, kita dipasangkan dengan Tuhan, berjalannya enak. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, pergumulan dalam hidup kita, kita tetap mengalami sukacita, damai sejahtera, dan masalah itu bukan menjadi satu beban dalam hidup kita. Karena kemarin saya bagikan bahwa ketenangan hidup, ya, orang percaya itu bukan terletak pada ada atau tidak adanya masalah, tapi terletak bagaimana kita mau nggak kita menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan, dan mau nggak kita berjalan bersama Tuhan setiap hari, sehingga kita punya perspektif cara pandang terhadap setiap masalah itu dari cara pandangnya Tuhan. Sehingga kemarin ada kesimpulan, ya, masalah bukan masalah lagi. Halo? Ya, itu statement yang bagus sekali. Ya, masalah bukan masalah lagi, saudara. Artinya begini, kalau ada orang yang mau bermasalah dengan kita udah nggak mempermasalahkan itu. Kita diejek, udah biasa aja. Ya, kita udah hidup udah diperbarui, diejek, direndahkan, diperlakukan yang tidak baik, tetap aja kita biasa saja, tetap bisa mengucap syukur, tetap bersuka cita, saudara. Kita nggak terpancing di sini. Itu udah tidak menjadi beban buat hidup kita lagi. Kita tetap bersuka cita, saudara. Kita tetap bisa memberkati. Amin. Saudara, jadi hal yang sangat bernilai dalam hidup orang percaya adalah kita diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Itu menjadi sesuatu yang kita harus pegang. Itu yang paling bernilai dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bukan harta benda, saudara. Bukan kesuksesan, bukan ketenaran, saudara. Ya. Dikatakan lagi, next. Nah, yang kedua ini, saudara. Yang menjadikan kehidupan Kristen kita, kehidupan kita di dalam Tuhan menjadi bermakna, bernilai adalah di mana kita dipilih dan dikuduskan dan dikasih Allah. Ya, dipilih, dikuduskan, dan dikasih Allah. Nah, firman Tuhan katakan ayat 12, karena itu
sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Satu kebenaran yang sangat luar biasa, saudara. Ya, kita ini dipilih oleh Tuhan. Ya, dari sekian miliar orang di dunia ini, kita bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima anugerah keselamatan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kita tidak akan bisa, saudara. Ya, kita tidak akan bisa, ya, pilih Tuhan. Ya, ada banyak orang yang menolak anugerah. Ada orang yang menolak untuk percaya Yesus. Tetapi kalau hati kita bisa terbuka dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berarti kita juga menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan, menerima anugerah hidup kekal di dalam Tuhan. Itu sebuah anugerah yang luar biasa. Karena tidak semua orang dipilih, saudara. Ya, tidak semua orang dipilih, saudara. Jadi kalau hari ini kita bisa percaya menerima anugerah Tuhan, itu semua karena kasih-Nya. Ya, dikatakan dikuduskan. Setelah dipilih kita dikuduskan. Jadi orang percaya harus hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Kita tidak hanya cukup aku udah dipilih dari kecil, saya lahir langsung udah Kristen. Jangan seperti itu, saudara. Kita dipilih, kita bersyukur, tetapi kita juga harus meresponi panggilan pilihan itu dengan apa? Dengan menyerahkan seluruh hidup kita untuk dikuduskan oleh Tuhan sehingga hidup kita bisa memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Bahkan dikatakan dikasihi Allah. Saudara, kita dikasihi, disayang orang tua aja udah senangnya minta ampun. Ya, kita diperhatikan, disayang oleh teman, itu juga sesuatu yang luar biasa, saudara. Tetapi di sini kata kita dikasihi Allah yang memiliki pribadi yang memiliki segalanya, saudara. Pribadi yang besar, yang luar biasa. Dia katakan mengasihi kita. Bukan firman Tuhan katakan, oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku, oleh karena itu aku mengasihi engkau, saudara. Firman Tuhan, ini luar biasa. Seharusnya inilah yang menjadikan hidup kita bernilai, ya, bahwa hidup kita ini dikasih oleh Tuhan. Jadi hidup kita ini sangat berarti, bernilai. Ya, kita berharga, kita bernilai itu bukan karena apa yang kita pakai. Ya, bukan apa yang kita miliki, saudara. Ya, bukan. Entah itu baju, entah itu apapun, saudara. Aksesoris apapun yang kita kenakan, itu tidak menambah keberhargaan kita di mata Tuhan. Apapun kondisi kita, keadaan kita, kita ini dikasih oleh Tuhan. Amin. Kita bersyukur, saudara. Jangan pernah kita merasa tidak dikasihi. Sekalipun orang yang terdekat nggak mengerti kita, saudara. Tetapi ada satu pribadi yang selalu mengerti kita, yang selalu mengasihi kita. Jadi kita menjadi anak-anak Tuhan jangan merasa kurang kasih sayang. Amin. Ya, kita ini disayang sama Tuhan. Karena kasihnya dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib, saudara. Adakah orang yang cuma anaknya satu-satunya dikasih, saudara, untuk menjadi korban? Nggak ada. Hanya Allah Bapa, dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi tebusan buat kita, saudara. Itu membuktikan kasih Tuhan itu luar biasa. Jadi jangan pernah ragukan kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya, next. Hidup bermakna di dalam Kristus juga didapatkan karena status kita yang dipilih, dikuduskan, dan dikasih Allah. Nih, status kita di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Allah itu menjadi membuat hidup kita bernilai, berarti, bermakna dalam hidup kita. Jadi jangan pernah sia-siakan hidup kita karena kita dikasih Tuhan. Sesuatu yang tidak ada dasar lain kecuali kasih karunia dan kemurahan Allah semata-mata. Sebenarnya Tuhan memilih kita itu bukan karena kita baik, bukan karena kita pintar, bukan karena kita cantik, tampan, saudara. Karena kita suku Batak, bukan. Atau kita suku Jawa, enggak, saudara. Bukan karena suku, bukan karena harta, bukan karena apapun. Sebenarnya tidak ada alasan untuk Allah itu memilih kita. Tidak ada jasa apapun yang dapat kita sodorkan kepada Tuhan karena kita sudah melakukan sesuatu baru Tuhan pilih. Enggak. Kita dipilih, kita dipanggil. Firman Tuhan katakan saat kita masih menjadi seteru Tuhan, masih hidup di dalam segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan karena kita hidup dalam dosa.
Ya, tujuan dari itu semua adalah agar kita kemudian hidup di dalam belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kalau kita mengalami kasih Tuhan, kita menyadari bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita dikuduskan, disucikan oleh Tuhan melalui darahnya yang mahal itu, saudara. Bahkan kita dikasihi, seharusnya itu menjadikan hidup kita, ya, memiliki hidup di dalam belas kasihan, ya, memiliki hidup yang penuh dengan kemurahan, memiliki kehidupan yang rendah hati karena kita merasa bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kita dipilih oleh Tuhan. Saudara kasih, kita harus menjadi pribadi yang yang nggak ada kata lain selain memberikan seluruh hidup kita. Bagaimana supaya hidup kita memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Ya, ketika Allah melakukan sesuatu kepada kita, selalu ada tujuan yang terkandung di dalamnya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Tuhan memilih Bapak dan Ibu, Tuhan menyucikan dan menguduskan melalui darahnya yang mahal. Dia mengasihi Bapak dan Ibu, itu ada tujuan supaya hidup kita itu senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita supaya menjadi berkat, saluran berkat buat orang lain, saudara. Hidup kita menjadi terang dan garam, saudara. Ya, oleh karena itu hidup kita yang dikasihi, dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan ini jangan pernah kita sia-siakan. Dan yang ketiga, yang terakhir, ya, apa yang menjadikan kehidupan kita di dalam Tuhan itu sangat bermakna, sangat bernilai, sangat berarti. Karena apa? Karena di dalam Tuhan kita didiami oleh damai sejahtera Kristus, saudara. Apapun masalah kita dalam hidup ini, saudara, ya, kita akan, kalau kita benar-benar ada di dalam Tuhan, kita akan mengalami namanya damai sejahtera Kristus. Apapun yang ada dalam hidup kita yang kita rasakan, saudara, kita akan tetap bisa mengalami kasih Tuhan, mengalami ketenangan dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan katakan Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu selalu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ya, next. Ya, hidup kita juga bermakna di dalam Kristus karena tersedia bagi kita damai sejahtera ketika menjalani kehidupan dengan berbagai macam tantangan. Ya, jadi ketika kita menjadi Kristen, saya selalu katakan, tidak akan namanya Tuhan berjanji kita lepas dari masalah, saudara. Ya, tetapi Tuhan janjikan damai sejahtera di dalam kita menghadapi masalah itu, saudara. Ya, bahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran mereka yang percaya kepada Kristus. Kita lihat firman-Nya, next Bu. Klik. Filipi, ya. Ini luar biasa. Ini nggak akan bisa dimiliki oleh orang-orang yang di luar Tuhan. Orang yang ada di luar Tuhan akan berpikir mereka akan mendapatkan damai, mereka akan mendapatkan sukacita, kesenangan hidup kalau mereka berpikir saya punya uang banyak, saya punya kedudukan yang tinggi, kalau saya dihormati dan dihargai orang, ya, semua orang tunduk dan taat sama saya, ya, akan baru mengalami damai sejahtera, saudara. Tetapi ini damai sejahtera yang Tuhan Allah berikan itu berbeda. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan berikan berkat yang begitu luar biasa buat kita. Karena Tuhan akan berikan damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kita. Ya, saudara kasih, kalau kita ada dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kita akan menemukan diri kita. Kok bisa ya? Saya menghadapi semuanya ini, tapi saya bisa tenang-tenang saja. Mungkin orang berpikir, oh masalahmu besar, masalahmu ini udah sangat besar. Mungkin kamu pasti nggak bisa menyelesaikan. Mungkin orang bisa lihat masalah kita itu begitu besar dan mengkhawatirkan kita. Tetapi ketika kita menghadapi itu semua, kita tenang-tenang saja. Kita tetap ada sukacita, tetap ada damai dalam hidup kita, saudara. Itu melampaui segala akal. Nggak masuk akal. Ya, irasional, saudara. Inilah Allah yang kita sembah. Dia mampu memberikan
sukacita, damai sejahtera. Di tengah badai, kita masih tetap bisa tidur nyenyak. Di tengah badai, kita bisa tetap tertawa, ya, tetap bersukacita. Di tengah badai, kita bisa menikmati semua berkat yang Tuhan izinkan, saudara. Bukan ketika diberkati malah kita nggak dapat menikmatinya, saudara. Ya, karena nggak ada damai sejahtera Allah ini. Tapi kalau kita di dalam Tuhan Yesus, ya, hidup kita akan bermakna, saudara, bernilai. Ya, kita akan sangat menikmati dan bersyukuri kehidupan yang Tuhan karuniakan. Next, Bu. Yang terakhir ya ini. Katakan, mereka yang di luar Tuhan berusaha mencari damai sejahtera, namun tidak mendapatkan. Ini udah pasti barangnya Tuhan. Jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba mengejar damai sejahtera secara duniawi, saudara. Engkau nggak akan mendapatkan. Ya, ada orang yang pingin senang hidupnya, gonta-ganti pasangan. Ternyata ganti pasangan ini nggak cocok, ganti pasangan ini nggak cocok, nggak ada damai sejahtera, saudara. Ya, dia pikir dengan ganti pasangan akan hidupnya tenang. Ternyata enggak, saudara. Ya, dengan mabuk, dengan narkoba, ya, ternyata enggak, saudara. Malah menimbulkan masalah baru, saudara, yang membuat semakin terjerat di dalam masalah yang lebih dalam lagi. Kalaupun mereka mendapatkan hanya dengan damai sejahtera yang semu dan sementara. Kalau kita ada dalam Tuhan, tidak perlu kita pakai alkohol, saudara. Kita tetap bersuka cita. Kita nggak usah pakai narkoba, ya. Kita tetap bisa bersuka cita. Ternyata, saudara, saya merenungkan kalau dibilang orang di luar Tuhan itu nggak bayar harga, itu nggak benar, saudara. Di dalam Tuhan, katakan, di dalam Tuhan itu bayar harga, ada harganya, tapi nggak semahal harga yang dibayar di luar Tuhan. Ya, dalam perjalanan hidup saya, dalam pelayanan saya melihat orang yang ada di luar Tuhan, ya, kelihatannya mereka bahagia. Bahkan harga sebenarnya untuk mencari kebahagiaan itu mereka membayar harga yang mahal, saudara. Dan ujungnya tidak akan dia dapatkan. Ya, ada orang memakai narkoba, bukan narkoba itu mahal, saudara. Ya, dia hanya berapa miligram, ya, terus dosisnya akan bertambah sampai semua yang dia miliki bisa dia jual, saudara. Kalau semua yang dimiliki sudah dijual, dia nggak punya apa-apa untuk beli, dia jadi pengedar, saudara. Dan sampai akhirnya kebahagiaan nggak dapatkan, ujungnya overdosis, saudara. Kalaupun dia bertobat, saya katakan, orang yang udah terkena kecanduan seperti walaupun sudah bertobat, dia akan menerima konsekuensinya, saudara. Saya menemukan teman-teman pelayanan saya, saudara, udah bertobat usia 45, ya, nggak nyampe 45 sudah Tuhan panggil. Karena apa? Organ-organ tubuhnya sudah nggak bisa lagi, ya, sudah nggak berfungsi dengan baik, saudara. Oleh karena itu indah, saudara. Ketika kita memang ikut Tuhan itu ada harga yang dibayar, saudara. Kita ikut persekutuan, kita baca firman, kita meluangkan waktu, memberi waktu untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, itu bayar harga, saudara. Tetapi sekalipun mungkin kita katakan itu mahal, saudara, tapi ujungnya kita akan menerima berkat Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, dan kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup kita. Rajin beribadah, saudara, ya, dibanding dengan ya hidup sesuka. Ya, ada banyak kesaksian, ya, hidup di luar Tuhan dan kehendak Tuhan. Mereka ada yang kena HIV, saudara, ya, hidupnya berantakan, saudara. Walaupun bertobat, mau menyerahkan hidup, ya, dipakai hanya sebentar oleh Tuhan, saudara, ya, masih dikasih kesempatan, tetapi dia tidak bisa sepenuhnya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oleh karena itu hari ini saya mau katakan, ya, mari, ya, kita menghargai hidup kita yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Karena kita ini ada dalam Tuhan, hidup kita sangat bernilai. Tadi, karena kita diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Amin. Kita harus bangga. Ya, kita harus bangga dan terus mendorong, ya, mendrive, ya, mendorong hidup kita untuk tetap dalam perubahan terus, saudara. Makin serupa, dan makin serupa dengan Tuhan. Terus apa lagi yang kedua tadi, Bapak Ibu, kita dipilih
dikuduskan, dan dikasihi Tuhan. Tuhan begitu luar biasa, menghargai hidup kita. Dia memilih kita, Dia menguduskan kita, dan Dia mengasihi kita. Jangan sampai kita sendiri tidak mengasihi diri kita, menyia-nyiakan diri kita, saudara. Dan yang terakhir, kita ini didiami oleh damai sejahteranya Kristus. Ya, saya katakan kita ini menjadi rumah kediaman Roh Kudus, saudara. Jadi kalau Tuhan berdiam dalam hidup kita, menetap, saudara. Makanya tadi jangan sampai menjadi orang Kristen yang kesurupan, tapi keserupaan dengan Tuhan. Karena Tuhan itu tinggal tetap dalam hidup kita. Tuhan itu melalui rohnya itu tidak keluar masuk, saudara. Ya, ketika kita menerima anugerah Tuhan, Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita, saudara. Jadi jangan pernah kita mendukai, menyakiti pribadi Roh Kudus dalam hidup kita. Artinya kita harus senantiasa mau hidup dituntun dan disertai oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan. Haleluya, inilah kebenaran firman Tuhan, kiranya menjadi berkat buat setiap kita, bahwa hidup kita di dalam Tuhan sungguh bermakna, sungguh bernilai. Mari kita hargai anugerah Tuhan yang begitu luar biasa ini. Jangan pernah banding-bandingkan hidup kita dengan orang-orang yang ada di luar Tuhan, karena nilai-nilai yang kita pegang itu berbeda sekali. Ya, kita harus bangga dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan ini, mari saya ingin mengajak kita untuk menyanyikan lagu Kasih Setiamu yang Kurasakan. Ya. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh, katakan kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuberi, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kita ulang lagi. Itu tadi ya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu yang telah kuterima. Berkat-Mu yang telah kuterima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini Tuhan? Aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Tuhan, demi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, selain puji
dan sembah Kau, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau. Haleluya, mari kita sembah, kita tinggikan nama Tuhan. Oh haleluya, terima kasih, Engkau baik Tuhan, Engkau yang layak kami tinggikan. Mari kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa, untuk setiap berkat-berkat-Nya yang terus dialirkan dalam hidup kita. Oh haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini, untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami Tuhan, bahwa kehidupan kami di dalam Tuhan adalah sebuah kehidupan yang sangat bernilai, yang sangat bermakna Tuhan. Oleh karena itu ajar kami memegang nilai-nilai kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami tidak lagi membanding-bandingkan diri kami dengan orang-orang yang ada di luar Tuhan, yang punya cara pandang yang berbeda Tuhan dari cara pandang Tuhan. Tuhan, kami melihat kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa hidup kami sangat bermakna, hidup kami sangat bernilai karena Engkau telah menciptakan kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan, yang terus Engkau membawa kami ke dalam keserupaan dengan-Mu Tuhan, supaya gambar dan rupa Allah yang rusak karena dosa itu dipulihkan kembali dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk setia dan taat untuk menghadapi setiap proses, sehingga kami sampai menjadi serupa dengan Kristus Tuhan, pribadi yang sempurna, di mana Tuhan menghendaki kami menjadi seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga menyadari Tuhan bahwa kehidupan kami di dalam Tuhan sangat bernilai, sangat bermakna, sangat berharga, karena Engkau telah memilih kami, bahkan Engkau telah menguduskan kami dengan darah-Mu yang suci, yang kudus di atas kayu salib Tuhan. Bahkan Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kalau dunia ini Tuhan tidak bisa memberikan kasih-Nya yang tulus dengan kami, tetapi kami punya Allah, punya pribadi yang luar biasa, punya kasih yang begitu tulus Tuhan. Engkau mengasihi kami bukan karena kami hebat Tuhan, bukan karena kami melakukan sesuatu yang layak untuk Engkau pilih Tuhan, tetapi karena di dalam ketidaklayakan kami Engkau telah memilih kami Tuhan. Kami bersyukur, kami mau menghargai hidup kami ini Tuhan, yang Engkau berikan nilai yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan hari-hari ini, kami melalui kebenaran firman-Mu, kami diteguhkan lagi bahwa hidup kami menjadi bermakna, bernilai, karena di dalam hidup kami didiami dengan damai sejahteranya Allah. Dunia ini terus semakin sulit Tuhan, dunia ini akan semakin kacau, dunia ini semakin banyak tantangan, tetapi kami tahu punya Allah yang sanggup memelihara dan menyertai kami dan memberikan damai yang melampaui segala akal itu, sehingga ketika apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami, kami tetap tidak akan kehilangan sukacita dan damai sejahtera Allah. Kami akan tetap mengalami sukacita, kami akan tetap mengalami kasih Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami tetap menjadi terang dan garam di tengah-tengah yang dunia yang gelap ini Tuhan. Kami akan mendapatkan diri kami bahwa kami sungguh terheran-heran Tuhan, bagaimana Tuhan akan membuat kami dapat dan sanggup menghadapi apapun di dalam dunia ini Tuhan, dengan kami tetap mengalami sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Engkau meteraikan dan kuat kuasa Roh Kudus, supaya terus menjadi rema dalam hidup kami, sehingga mewarnai hidup kami, sehingga hidup kami bermakna di dalam Tuhan. Kami bangga hidup di dalam Tuhan, karena hidup kami bermakna, bernilai,
di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan, kiranya Tuhan kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami Tuhan, supaya kami bisa mengambil bagian untuk makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu ini Tuhan, sehingga kami menerima berkat dari tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Kami yang sakit akan disembuhkan Tuhan. Kami yang letih lesu akan diberikan kekuatan baru Tuhan. Kami yang sedang bergumul dalam segala persoalan kami Tuhan, kami akan diberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersama-sama mengambil perjamuan kudus hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, nanti dulu ya. Nanti dulu saya. Ya, dulu. Ya, sebentar Ibu Novalina bersabar. Ya, sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini, saya mau sampaikan firman Tuhan ya. Ya, supaya kita mempersiapkan diri supaya kita mendapat berkat di dalam perjamuan ini ya. Firman Tuhan katakan begini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, ya perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang luar biasa, pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi kita harus benar-benar menghargai. Jadi roti ini melambangkan tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Ya, darahnya melambangkan darah Yesus. Anggur melambangkan darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, yang menyucikan, yang menguduskan segala dosa kita. Maka ketika kita mengambil perjamuan ini, kita harus menguji hati kita. Kalau mungkin dalam minggu ini atau bulan ini kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, baiklah kita datang kepada Tuhan, membereskan diri kita, ya minta ampun sama Tuhan, supaya kita dilayakkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan ini, sehingga ketika kita minum anggur dan makan roti ini, kita diberkati, saudara, karena perjamuan ini adalah melambangkan tubuh dan darah Kristus. Barang siapa memakan dengan penuh iman, dengan cara yang benar, maka di dalamnya kita akan menikmati berkat Tuhan. Amin. Ya, sebelum kita edarkan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Sekali lagi, mari bagi kita semua menguji hati kita, mungkin sepanjang minggu ini atau sebulan ini ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, Dia adalah Allah yang setia. Kalau kita datang kepada Dia dengan sepenuh hati, maka Dia akan mengampuni segala dosa kita. Dia menyucikan segala dosa kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami telah membaca firman Tuhan. Kami tahu bahwa kami harus menghargai pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami harus menghargai tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan ini Tuhan. Kami akan minum anggur dan makan roti. Tuhan, melambangkan darah-Mu, melambangkan tubuh-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa, pelanggaran yang kami buat dalam hidup kami. Layakkan kami Tuhan menerima perjamuan ini, sehingga perjamuan ini boleh mendatangkan berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap menerima perjamuan. Haleluya. Amin. Sambil diserahkan, kita nyanyikan Karena Salib-Mu. Ya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan